Jadi di salah satu masjid di Kota Malang, ini di Masjid Al-Amin, tepatnya di Jalan Pelabuhan Tanjung Perak di di Kelurahan Bakalan Kerajaan, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Ya, jaraknya sekitar 8 km lah dari sini. Jadi ini pada waktu sholat Jumat, tanggal 16 September yang lalu, ini ada pembagian tabloid KBA News yang di dalamnya ini isinya semua tentang Anies Baswedan. Nggak ada satupun halaman yang melewatkan tentang promosi Anies Baswedan. Nah, tapi dalam hal ini pihak takmir masjid ini membantah bahwa dia mengetahui. Mereka bilangnya kita nggak tahu menau tentang hal ini. Kenapa kok bisa tiba-tiba ada pembagian selebaran itu? Karena menurut takmir masjid ini pembagian selebaran atau apapun yang berhubungan dengan masjid pasti sudah harus ada izin dari pihak takmir masjid. Tapi dalam hal ini pada waktu itu belum ada izin sama sekali. Jadi pihak takmir masjid tidak tahu menau, tidak tahu apapun. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari relawan Anies Baswedan yang sudah mulai bagi-bagi tabloid di Kota Malang. Main-mainnya di masjid lagi. Kayaknya kepengen ngulang sukses Pilkada DKI 2017. Ya mungkin pemirsa Siwo TV sudah pada tahu semua ya kronologinya bagaimana. Saya ambil garis besarnya aja ya. Jadi di salah satu masjid di Kota Malang, ini di Masjid Al-Amin, tepatnya di Jalan Pelabuhan Tanjung Perak di di Kelurahan Bakalan Kerajaan, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Ya, jaraknya sekitar 8 km lah dari sini. Jadi ini pada waktu sholat Jumat, tanggal 16 September yang lalu, ini ada pembagian tabloid KBA News yang di dalamnya ini isinya semua tentang Anies Baswedan. Nggak ada satupun halaman yang melewatkan tentang promosi Anies Baswedan. Nah, tapi dalam hal ini pihak takmir masjid ini membantah bahwa dia mengetahui. Mereka bilangnya kita nggak tahu menau tentang hal ini. Kenapa kok bisa tiba-tiba ada pembagian selebaran itu? Karena menurut takmir masjid ini, pembagian selebaran atau apapun yang berhubungan dengan masjid pasti sudah harus ada izin dari pihak takmir masjid. Tapi dalam hal ini pada waktu itu belum ada izin sama sekali. Jadi pihak takmir masjid tidak tahu menau, tidak tahu apapun. Tapi menurut warga yang saya dapat informasi dari rekan-rekan saya yang masih aktif menjadi jurnalis sampai saat ini, saya mendapatkan informasi bahwa warga ini mengetahui setelah selesai sholat Jumat, itu selebaran ini diambil dari tempat khotbah. Jadi tempat imam, kemudian ada mimbarnya, khotbah. Nah, di daerah sana, di tempat sana. Nah, ini kan berarti selebaran ini sudah masuk dulu ke masjid untuk diamankan, baru dikeluarkan. Jadi kalau menurut saya kok kayaknya mustahil takmir masjid nggak mengetahui. Mungkin kalau ketua takmir masjidnya nggak mengetahui mungkin. Tapi takmir masjid yang lain kemungkinan sudah tahu. Dan ini sepertinya memang disengaja begitu. Dan ini pun akhirnya membuat Wali Kota Malang geram. Halo Pak Sutiaji, geram ya Pak? Geramnya Pak Sutiaji ini karena ini dilakukan di masjid. Bukan geram karena ini sudah mencuri start, melakukan propaganda, dan pemilik dari KBA News ini, CEO ini adalah kader elit Partai Demokrat dulu, mantan narapidana. Dan kebetulan Pak Sutiaji, Wali Kota Malang ini juga orang Demokrat. Kenal nggak sih Pak? Kemudian pihak DMI, Dewan Masjid Indonesia Kota Malang, ini juga menyayangkan. Kejadian ini menyayangkan. Kenapa kok dilakukan
kampanye yang berbau politik di dalam masjid, di lingkungan masjid. Kenapa? Kemudian Wali Kota Malang ini Pak Sutiaji akan memberikan rekomendasi memberikan surat peringatan, mungkin teguran atau juga himbauan kepada DMI untuk lebih melakukan pengawasan secara ketat kepada masjid dan juga musola atau tempat ibadah umat Islam, atau mungkin juga tempat ibadah yang lain, untuk tidak dilakukan hal-hal yang berhubungan dengan politik, termasuk kampanye seperti ini. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kemana suara Ketua Dewan Masjid Indonesia Pusat? Halo Pak Yusuf Kalla, di mana suara Anda? Anies Baswedan ini kan anak ideologis Anda. Dia melakukan hal seperti ini di masjid pula. Apakah ini tidak memalukan? Mungkin Anies tidak tahu menahu masalah ini, tapi kan bisa menertibkan relawannya untuk tidak melakukan ini. Itu yang harus dicermati. Karena apa? Karena memang kalau misalkan nanti Anies Baswedan maju menjadi calon presiden, kemungkinan hal ini akan bisa merusak citra, bisa menurunkan elektabilitasnya, mungkin kalau itu terjadi. Kalau itu terjadi, ya. Nah, ini mungkin juga Pak Yusuf Kalla sebagai pimpinan Dewan Masjid Indonesia Pusat mungkin belum tahu. Tapi kalau menurut saya sih kayaknya nggak tahu, apalagi ini menyangkut Anies. Tapi kalau saya rasa sih beliau memilih untuk diam sejenak, untuk menunggu suasana tenang, baru nanti akan memberikan suara, begitu. Pertanyaannya sekarang, adakah sesuatu yang dilanggar dengan yang dilakukan oleh relawan Anies Baswedan ini? Kalau menurut saya nggak ada, tapi nggak etis memang, nggak etis. Karena apa? Karena ini tempat ibadah, ya kan? Nggak ada pelanggaran, nggak ada karena aturannya belum ada. Anies Baswedan juga belum dicalonkan atau diusung dari partai manapun, tapi memang ini tidak etis karena ini ada di tempat ibadah yang harusnya dijauhkan dari kegiatan politik. Tapi cara-cara seperti ini memang ini senjata Anies Baswedan sebetulnya, dan relawannya tahu itu, bahwa ini memanfaatkan peluang untuk kelompok-kelompok Islam yang memang pada mulai tahun 2017 ini mendukung Anies, karena Anies ini menjadi simbol pemimpin yang mewakili umat Islam. Padahal nggak juga. Pak Jokowi juga Islam, Erick Thohir Islam, Ganjar Pranowo Islam. Cuman kenapa Anies ini melekat sekali bahwa dia ini seolah-olah sekali lagi seolah-olah merepresentasikan umat Islam, padahal nggak juga. Yang ditakutkan kejadian ini kalau misalkan nanti Anies benar-benar mencalonkan diri menjadi presiden dan diusung oleh partai politik, kejadian seperti ini akan mengulang pilkada terburuk di tahun 2017, pilkada terburuk yang ada di sejarah pemilu di Indonesia. Kemungkinan nanti tempat ibadah ini dijadikan ajang untuk menghalalkan dan mengharamkan sosok calon presiden. Seperti yang di tahun 2017 lalu di pilkada. Muslim harus memilih pemimpin yang muslim. Kalau misalkan nggak memilih pemimpin yang muslim, bisa dikatakan kafir. Kemudian tidak disolatkan jenazahnya, seperti yang terjadi pada pilkada 2017 lalu. Dan ditakutkan nanti kalau hal ini terulang lagi di 2024. Nah, ini kan jangan sampai terjadi polarisasi berdasarkan agama. Jangan sampai, kalau beda pilihan politik itu kan biasa aja. Tapi kalau akhirnya bawa-bawa agama, itu yang nantinya jangan sampai terjadi di 2024. Nah, kemudian mungkin banyak yang bertanya, sebetulnya siapa sih yang naruh atau memberikan tabloid ini di Masjid Al-Amin di Sukun ini? Siapa sebetulnya? Kita semua juga belum tahu. Tapi
ada kemungkinan ini dilakukan oleh relawan Anies Baswedan. Karena saya mendapatkan video, ini kan kejadian yang di masjid ini kan tanggal 16 September pada hari Jumat. Nah, 10 hari sebelumnya, di tanggal 6 September, ini juga terjadi pembagian tabloid yang sama. KBA News dengan gambarnya Anies Baswedan, kemudian ada judulnya Kenapa Harus Anies yang terbit pada bulan Februari lalu. Di tanggal 6 September ini di salah satu pasar di Kota Malang, Pasar Klojen namanya, di Kota Malang. Nah, pada 4 hari kemudian, di tanggal 10, ini juga terjadi juga di Pasar Bareng, Kota Malang. Nah, ini saya ada tampilkan videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, relawan Anies P24. Kenalkan saya Bapak Jumawan dari Ketua DPD Kota Malang. Saat ini saya sedang berada di depan Pasar Klojen Kota Malang. Saya akan membagikan tabloid Anies Baswedan dalam rangka sosialisasi Pak Anies Baswedan di Kota Malang. Semoga Pak Anies tetap berada di hati rakyat, di hati kita semua, dan kelak beliau akan menjadi presiden tahun 2024. Demikian, ikuti video kami. Pak Anies Baswedan, Presiden 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video. Video. Siap. Di video ya? Iya. Saya Pak. Dibalik, Pak. Bu, Oh, lagi cuci saya tangan. kasih Bu ya. Ke sana. Bu, saya kasih tabletnya Pak Anies Baswedan. Wah, alhamdulillah. Sukses. Amin. Sukses. Amin. Pengenalan Pak Anies. Kenalan Wawan. Bu. Oke, terima kasih. Ya Pak. Saya nggih. Sudah lihat ya? Jadi yang membagi-bagikan itu orangnya bernama Jumawan Muhammad. Dia ini adalah Ketua DPD Relawan Anies P24 Kota Malang. Nggak tahu P24 artinya ini mungkin ya, menurut saya Presiden 2024 mungkin. Ini dia ketua relawannya. Dia membagi-bagikan itu di pasar, kemudian kita lihat tadi bagaimana percakapannya dengan orang-orang yang ada di pasar. Dan kalau menurut saya, kenapa orang-orang begitu antusias untuk mengambil tabloid itu? Sekarang yang pertama, siapa sih yang nggak mau diberikan secara gratis? Ya kan? Pasti mau menerima secara gratis. Yang kedua, ini kertas koran. Kertas koran ini bagi pedagang di pasar sangat berguna. Nanti ujung-ujungnya wajahnya Anies ini bisa jadi menjadi bungkus cabai atau mungkin juga toge dan lain sebagainya. Para pedagang di pasar ini seneng kalau dapat koran, bisa buat bungkus, apapun bisa dibungkus dengan kertas koran, ya kan? Lalu di video berikutnya, yang terjadi di Pasar Bareng, Kota Malang ini, ada salah satu warga ini yang menyeletuk, siapa nih? Sebetulnya dialognya dalam bahasa Jawa ya, tapi saya terjemahkan, siapa ini? Oh, Anies katanya. Tahu Pak? Tahu. Kalau orang baca berita tiap hari juga tahu, di TV juga muncul katanya. Ini mau nyalonin presiden katanya. Nah, si Jumawan Muhammad ini mengatakan, nggak tahu Pak, ini cuma perkenalan aja. Semoga kita nanti mendapatkan pemimpin yang tidak korup katanya. Karena sekarang ini lagi zaman pemimpin yang korup katanya begitu. Siapa yang dimaksudnya nggak korup? Anies. Apa Jumawan Muhammad ini nggak tahu kalau Anies sekarang lagi dibayang-bayangi banyak kasus korupsi, rumah DP 0, kemudian robot damkar, kemudian Formula E, dan bisa jadi pengadaan JIS ini juga nanti bisa ditelusuri juga. Ya kita nggak tahu kan. Ya, tapi kalau misalkan dibilang Anies bersih dari korupsi, sejauh ini memang belum ada bukti apa-apa. Tapi nggak tahu nanti setelah Lexer bulan depan.
Lalu kemudian, apakah relawan Anies P24 ini yang melakukan penyebaran tabloid ini di Masjid Al-Amin di Sukun Kota Malang? Kita nggak tahu juga. Tapi kalau menurut saya kok rasa-rasanya susah untuk melakukan penyangkalan. Karena tabloidnya sama, kemudian juga lokasinya ada di Kota Malang, dan orang ini, si Jumawan Muhammad ini sangat getol sekali untuk mempromosikan Anies Baswedan. Mungkin kalau menurut saya, mungkin. Ini kan saya dapat video ini dari websitenya KBA Newspaper. Nah, yang diupload di sana, beritanya ada, videonya juga ada. Mungkin kalau kasus ini nggak ramai, nggak menjadi perbincangan, kemungkinan juga diupload juga di sana pemberitaan tentang pembagian tabloid ini di Masjid Al-Amin di Bakalan Kerajaan Sukun Kota Malang. Mungkin seperti itu, tapi kita nggak tahu juga karena belum ada klarifikasi dari yang bersangkutan. Yang jelas, kalau dibilang pelanggaran ini juga bukan merupakan pelanggaran, cuman nggak etis aja. Karena ini ada di tempat ibadah yang harus dijauhkan dari hingar-bingar dunia politik. Ya kita lihat aja, kita nantikan apakah Anies benar-benar akan diusung oleh partai politik, ataukah justru dia nanti nyungsep gara-gara banyak kasus korupsi yang akhirnya terungkap. Ya nggak tahu juga, kita tunggu saja. Setuju ya? Saya rasa itu, terima kasih sudah menyimak, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam damai untuk Indonesia.